Mas Joy, ini kan saya tuh sempat dengar Mas Joy dalam sebuah wawancara di podcast bilang bahwa ketemu Erick Thohir indirect gitu ya. Dua kali bahkan. Dua kali ketemu gitu ya. Dan gue merasa bahwa di wawancara itu Mas Joy mau bilang bahwa gue nggak percaya nih lu mimpin sepak bola Indonesia. Betul. Bisa diceritakan Mas Joy? Jadi pertemuan dua kali saya ketemu. Pertemuan pertama tuh kira-kira 2 minggu atau 3 minggu setelah dia terpilih menjadi ketua umum PSSI dan di sebuah hotel di daerah Kebon Sirih itu dekat-dekat di pusat kota lah. Saya lupa nama hotelnya. Tapi kita ketemu beberapa pengamat sepak bola, ada Toel juga waktu itu datang, ada banyak orang datang, ada Justin juga datang, ada banyak pengamat wartawan. Dan waktu itu saya tahu persis Erick Thohir itu memang dalam tanda kutip diperintah oleh Jokowi untuk mengambil alih PSSI dari tangan Iwan Bule. Oke. Ya, kenapa? Saya tahu persis bahwa Jokowi perlu PSSI yang bisa dia kendalikan. Karena waktu itu Indonesia sedang mempersiapkan diri menjadi tuan rumah Piala Dunia. U20 dan yang kemudian batal, kemudian U17. Jadi saya tahu persis Erick Thohir ini memang dalam perintah. Indikasinya sangat jelas dan paket dia adalah Erick Thohir dan Zainuddin Amali. Ya kan? Kenapa? Karena Zainuddin Amali itu sebetulnya dalam pemilihan nggak terpilih. Iya. Yang terpilih sebetulnya adalah Ratu Tisa dan Yunus Nusi. Ya kan? Tapi entah bagaimana apa yang dikatakan kepada Yunus Nusi, dia diberi kedudukan sebagai sekjen, lalu posisinya digantikan oleh Zainuddin Amali. Itu jelas permainan pemerintah lah. Meskipun sah, tapi tahu betul itu adalah orang-orang perintah dari Jokowi. Yang menurut saya itu oke saja, nggak masalah gitu ya. Nah, karena saya tahu latar belakang itu, dalam pertemuan pertama saya tanya, Pak Erick, saya nggak percaya Pak Erick mau bangun sepak bola. Karena waktu itu kan menjelang Pilpres 2024. Dan saya bilang saya nggak percaya, saya lebih percaya Pak Erick itu akan menggunakan PSSI untuk tujuan politik. Lalu saya bilang, Pak, Anda harus mengatakan sesuatu yang membuat kami percaya bahwa Anda memang betul akan membangun sepak bola. Apa yang bikin saya percaya? Ceritalah dia bla 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 bla. Oke, diskusinya berlangsung lama karena kita bicara mengenai pengembangan sepak bola, mengenai versi dia. Di sisi itu oke saja. Semua yang dia katakan itu karena dia juga kan pengalaman punya klub. Dia juga mengembangkan olahraga basket kalau nggak salah. Dia juga punya arena basket dan macam-macam. Jadi oke lah, saya percaya gitu ya. Oke Pak, kalau begitu saya ingin bukti. Mungkin setahun kemudian atau 2 tahun kemudian kita akan ketemu lagi, saya ingin buktinya. Lalu kemudian setelah pada titik itu kan dia mulai melakukan banyak sekali naturalisasi, memanggil pemain-pemain diaspora. Yang kemudian itu juga saya kritik habis-habisan karena terlalu banyak menurut saya. Nah, pertemuan kedua itu tahun ini pada bulan Februari. Jadi 2 tahun setelah dia terpilih. Nah, dalam pertemuan itu ada juga beberapa teman yang saya sebut tadi. Justin ada Toel nggak ada tapi. Oh, Toel nggak ada nih. Toel nggak ada. Ada Arya Sunilingga. Pertemuan kedua tuh ada Arya. Pertama juga ada Arya. Yang kedua ada Ferry Paulus, LIB. Lalu ada orang-orang Asprof lah. Terus kebetulan saya nanya pertama juga, Pak, ingat nggak pertemuan pertama kita bahwa saya nggak percaya Pak Erick. Tapi ternyata Pak Erick nggak mencalonkan diri kan, dia tidak mencalonkan diri atau tidak dibawa sama, tadinya kan calonnya Prabowo itu pasangannya bukan Gibran kan, tadinya di Bandung aja saya masih lihat posternya tuh Prabowo dan Erick Thohir. Apa yang dia katakan? Kan masih ada 2029 Joy. Sebentar. Berarti itu firm ya bahwa di titik itu Erick Thohir memang pengen jadi wakil presidennya Prabowo melalui kiprah dia di PSSI.
apapun posisi yang dia incar di pemerintahan, entah itu wapres atau itu presiden, tapi jelas dengan pengakuan itu saya anggap dia memang punya ambisi politik cukup tinggi. Yang menurut saya itu wajar saja. Siapa sih yang nggak mau jadi wapres? Siapa sih yang nggak mau jadi presiden? Ya kan? Itu menurut saya cita-cita mulia. Tetapi kalau Anda menggunakan cita-cita itu dengan wahana sepak bola, Anda akan melenceng dalam pembinaan sepak bolanya. Anda tidak akan membuat sepak bola menjadi jauh lebih bagus. Karena seperti yang saya bilang tadi, Pak Erik terlalu banyak melakukan naturalisasi sampai 22 orang yang dia panggil gitu loh. Walaupun itu sah-sah saja, tapi di pertemuan kedua itu saya bilang, Pak Erik tidak adil. Tidak adilnya kenapa? Silahkan melakukan naturalisasi karena secara hukum mereka sah. Iya. Ya kan? Mereka punya darah Indonesia juga. Pokoknya legal oke. Tapi ketika Pak Erik melakukan A, Anda tidak melakukan yang B. Yang harus Anda lakukan juga. Apa itu? Pembinaan sepak bola di dalam negeri. Di situ saya katakan, apakah Pak Erik tidak mau kita mengekspor banyak pemain seperti Jepang? Iya. Ya kan, kita mengekspor si Badu, si Ahmad, siapapun. Madun ya. Madun kayak siapa bisa tampil di Liga Inggris, Liga Spanyol seperti yang dilakukan Jepang puluhan tahun yang lalu dan sekarang mereka memetik hasilnya. Pak Erik tidak mau, saya bilang gitu kan. Ya mau Joy, kita akan usahakan. Ya tapi apa? Apa usahanya Bapak? Karena ini dia harus jalan paralel, Pak, saya bilang gitu. Bahkan saya waktu itu cerita, saya membina kompetisi usia 14 tahun. Itu semua anak-anak yang tampil di kompetisi, itu cita-citanya cuma satu, Pak. Cita-citanya menjadi pemain tim nasional. Karena bagi mereka itu adalah opus corona, mahkota. Ya, mahkota seorang pemain bola itu tampil untuk tim nasional. Kalau Bapak kemudian sekarang mengambil posisi pemain timnas itu dari Federasi Belanda, anak-anak kita ini gimana? Mereka punya kesempatan apa untuk bisa membela Indonesia pakai Garuda di sininya, saya bilang gitu. Ya dia cerita lah bla bla bla, tapi tetap concern saya adalah ini naturalisasi sudah terlalu banyak, sudah kebablasan. Lalu apa dia bilang? Tapi kan Joy katanya, waktu itu kita diskusi seperti kita diskusi berdua. Kiprah timnas setelah ada naturalisasi, setelah ada diaspora kan naik, betul Pak. Saya nggak sanggah itu. Peringkat FIFA naik, betul. Peringkat FIFA naik. Tetapi Pak, seandainya waktu itu saya masih bilang, waktu itu kan kita masih di putaran 4 ya. Seandainya Indonesia lolos ke Piala Dunia, apakah kita bangga? Apakah sebagai bangsa kita bangga dan kita bisa mengatakan bahwa ini hasil pembinaan PSSI, ini hasil pembinaan Indonesia? Coba Bapak jawab dengan jujur, enggak kan, saya bilang gitu. Ini kan hasil pembinaan Federasi Belanda. Harusnya Bapak kalau jalan yang satu, ini jalan yang lain. Iya. Nah, diskusinya memang seputar itu. Tapi tekanan saya adalah naturalisasi ini sampai kapan? Dia bilang, ya sampai kita lolos ke Piala Dunia. Kan ada kesempatan. Sampai lolos ke Piala Dunia? Iya, kan ada kesempatan Joy. Ini kan ada dia bilangnya gini, persisnya dia bilang gini, waktu pemain diaspora ada 5, bagus mainnya. Waktu saya tambah 5 lagi jadi 10, makin bagus katanya. Jadi 15, makin bagus lagi katanya gitu. Jadi kan ada kesempatan katanya gitu. Oh ya betul, saya dalam posisi saya setuju dengan pernyataan itu meskipun saya tidak sepakat. Tidak sepakatnya adalah terlalu banyak. Setujunya adalah karena Anda pengusaha. Pengusaha kan yang dilihat opportunity, kesempatan. Begitu ada kesempatan dia ambil. Anda tidak pernah menghitung biaya di belakangnya. Biayanya apa? Biaya pembinaan untuk usia muda nggak ada. Anda fokusnya di naturalisasi. Untuk peningkatan mutu wasit nggak ada. Untuk peningkatan mutu kompetisi nggak ada. Gitu loh. Waktu itu saya lupa Pak Persib udah tampil di Liga Champions ya. Tapi waktu itu saya bilang coba Bapak ingat-ingat tim Indonesia di klub yang tampil di Liga Champions Asia, pernahkah kita berbicara banyak? Nggak ada kan Pak, saya bilang gitu. Itu adalah indikasi bahwa kompetisi Bapak jelek. Kompetisi yang Pak Ferry Paulus bina yang Anda putar jelek.
kualitasnya, karena nggak bisa bersaing sama Buriram, nggak bisa bersaing sama Al Nassr, ya kan, ya. di level elit Asia gitu loh. Nah itu kan sebetulnya jangka panjangnya Jepang kenapa sekarang dari 98 sampai sekarang tidak pernah absen di Piala Dunia, karena mereka di klubnya aja mereka udah menjuarai level Asia yang elit. Jadi kalau mereka tampil di Piala Dunia nggak pernah putus dari 98 karena kompetisi domestiknya kuat. Korea demikian juga. Masa pasti kita nggak mau seperti itu, saya bilang gitu ya. Waktu itu ya, lalu dia mutar-mutar lah jawabnya. Tapi memang saya melihat dia seorang pengusaha. Ada opportunity dia ambil. Kalau gagal ya dia tinggal ngelesnya gimana gitu kan, kayak kemarin. Jadi dalam benak saya tuh, saya bukannya jahat ya, waktu Indonesia gagal lolos ke Piala Dunia, saya bilang ya memang kita belum layak. Belum layak karena basis persepak bola nasional kita masih lemah. Apa jadinya kalau kita lolos ke Piala Dunia, kita begitu bangga, begitu halusinasi, sementara basis pembinaan sepak bola kita begitu-begitu aja, jalan di tempat malah setback gitu kan. Jadi orang nanti akan bilang, orang-orang PSSI akan bilang, ya kita gini-gini aja bisa lolos Piala Dunia, ya kan, berarti apa yang sudah yang dilakukan itu benar. Jadi semesta itu memberi cambuk, kamu belum kerja benar, belum layak lolos ke Piala Dunia. Saya bilang gitu aja. Di beberapa kesempatan saya bilang. Jadi kita harus kembali membumi, kita kembali melihat resources kita betul-betul kita konsentrasi pada sumber daya yang ada, dan itu yang kita maksimalkan. Tapi harus kerjanya berdarah-darah. Nah persoalannya Anda mau nggak kerja berdarah-darah, tidak ada sorotan media, tidak ada sorotan influencer, kan itu persoalannya. Kalau itu dikerjakan kan, seperti misalnya siapa sih berapa banyak orang yang tahu bahwa misalnya kelompok produsen rokok di Indonesia menggelar kompetisi usia muda, kan tidak banyak yang terlalu tahu, karena itu kerja senyap ya, kerja berdarah-darah yang jauh dari sorotan publik gitu loh. Nah nanti tiba-tiba nih tahun depan kita punya kelompok putri di kelompok 16 tahun, kelompok 18 tahun yang main bolanya udah bagus banget loh. Udah bagus banget. Anda boleh lihat gitu loh. Dan itu kan kerja yang nggak pernah kelihatan, kerja kotor. Nah, bukan di level timnas yang tiap hari disorot. Tim nasional putri aja perlakuannya beda dari. Nah, jadi memang masih ada mindset yang salah di teman-teman PSSI itu tentang tim nasional. Dan itu kan kerjanya jadi banyak nih Erick Thohir ini kalau dia ketua umum PSSI, ya kan, memperbaiki mindset, memperbaiki kinerja di organisasi, memperbaiki asprof dan macam-macam. Kerjanya banyak sekali gitu loh. Jadi ya harusnya sih tapi dia orang yang kalau dia mau kerja, saya yakin sih dia bisa. Karena dia punya kemampuan untuk itu, kemampuan manajerial dia ada, akses politik dia punya, apalagi akses finansial. Jadi harusnya sih bisa ya kalau dia mau gitu. Tapi persoalannya dia mau atau enggak.